OJK lebih mengupayakan penyataan dan pemulihan kerugian dari sisi pemegang polis. Menurutnya jika Jiwasraya ditutup atau izin usaha dicabut akan menimbulkan huru hara. Loh berarti dia nimbulin huru hara dong kalau dia ngomong di sini. OJK mana ada yang perlindungan korban? Mungkin saya bukan konsumen lagi. Jadi OJK itu semena-mena karena diduga semena-mena karena apa? Karena saya bukan konsumen lagi. Untuk apa dilindungi? Nggak ada keuntungan lagi untuk dia. Saya sudah menerima surat dari OJK menyatakan bahwa kalian belum bersedia menerima dengan alasan sedang memikirkan kepentingan bersama. Nah, dengan adanya pertemuan antara saya sama Pak Beni Wulur, kami bingung kepentingan bersamanya apa. Siapa Pak? Bukan apa Pak? Nah, kepentingan siapa? Ya kan? Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita ada kedatangan pengacara dan kliennya dari Pak Beni Wulur dan partner. Dan kliennya ini adalah korban-korban asuransi jiwa Kresna, teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui, AJK ini sempat bermasalah dalam pembayaran premi mereka dan akhirnya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OJK dan akhir-akhir ini baru keluar putusan dari putusan pengadilan Petun. Teman-teman, mari kita dengarkan dulu, mungkin perkenalkan diri Bapak dan kliennya. Baik, terima kasih teman-teman. Dengan kembali lagi dengan saya Beni Wulur. Kebetulan saya bersama rekan saya Pak Alvin tadi sudah diperkenalkan. Di sini saya bersama klien-klien korban dari asuransi jiwa Kresna. Di samping saya ada Pak Christian, kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Pehung. Nah, jadi di sini kita mau menjelaskan mengenai adanya dugaan diskriminasi dari OJK dan ada dugaan perbuatan-perbuatan OJK yang justru diduga menyebabkan terjadinya gagal bayar ini. Baik, silakan Pak, dijelaskan singkat Pak. Jadi saya akan jelaskan singkat. Jadi kebetulan di sini saya juga senang dengan adanya Pak Alvin Lim karena saya tahu Pak Alvin Lim juga sebenarnya lawyer dari para nasabah asuransi jiwa Kresna. Saya lawyer dari nasabah asuransi jiwa Kresna. Sehingga kalau kami dua lawyer, saya pikir bisa bersama-sama dan bersatu. Dan kebetulan Pak Alvin juga membantu nasabah asuransi jiwa Kresna. Nah, sehingga di sini barangkali bisa kita menjadi tukar pikiran, di mana kita mencari yang terbaik untuk tentunya terbayarnya para nasabah, kan begitu. Betul. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan. Jadi yang saya tahu, jadi awalnya kenapa sampai bisa terjadi gagal bayar ini ada dugaan terjadinya pertamanya adanya surat 27 November tahun 2019 yang mana seolah-olah dari OJK ini kena melakukan sanksi terhadap AJK, di mana sanksinya ini juga dasar hukumnya diduga tidak jelas mengenai dasar hukumnya di mana dia kesalahannya apa, karena tiba-tiba ada viral seperti itu sehingga membuat nasabah-nasabah menjadi khawatir karena itu jadi sempat viral berita-beritanya, akhirnya terjadi ras. Nah, kemudian ketika terjadi ras yang saya dengar karena saya sempat tanya kepada manajemen daripada AJK juga sempat minta cari solusi kepada OJK. Tapi ternyata baru tanggapannya sangat lambat, ya diduga itu saya dengar-dengar 40 hari kemudian lah mungkin baru ada, karena itu udah keburu terjadi sesuatu kan. Nah, apalagi di tahun 2019 habis kejadian-kejadian itu ditambah lagi kan terjadi bencana pandemi. Nah, waktu itu terus terang ya kita dari para lawyer juga berusaha berjuang melakukan berbagai upaya hukum baik pidana maupun perdata sampai akhirnya dari AJK sendiri juga ada mencoba perdamaian. Nah, melalui perjanjian. Awalnya dia melalui bikin perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama itu kemudian juga ya saya lihat juga ya kita khawatir karena apakah ini berjalan atau enggak, sehingga saya sendiri waktu itu kan melakukan juga PKPU. Nah, PKPU saya berhasil waktu itu dan pada akhirnya kita terjadi sepakat lagi. Ya kalau sepakat kan berarti terjadi damai. Nah, saat itu yang saya heran kenapa pada saat AJK ini di PKU kan sebenarnya kalau sudah terjadi perdamaian, kenapa PKU-nya nggak dibuka supaya dia bisa usaha lagi? Kan dengan nasabahnya udah 90% waktu itu di PKPU terjadi perdamaian. Kalau itu dibuka kan dia bisa usaha lagi, dia bisa bayar. Betul. Kok PKU-nya tidak dibuka? Dan kemudian ada dugaan diskriminasi yang kita aneh.
kenapa yang di Wana Arta yang nggak bayar sama sekali ya boleh diduga atau kalau bayar pun minim itu PKU-nya bisa cuma sebagian. Sementara dari AJK ini PKU-nya bisa seluruhnya. Kan ini ada apa ya kan? Akhirnya kita juga kembali kan melakukan berbagai upaya. Nah kemudian akhirnya dari walaupun bagaimana ya pada saat PKPU berjalan itu AJK sebenarnya sempat cicil ya berapa kali dan udah ada mencapai 1,4 triliun. Sayang PKPU kemudian batal tapi walaupun batal ya kita tetap melakukan berbagai upaya, akhirnya terjadi perdamaian lagi dari AJK berkomitmen tetap membayar dan akhirnya klien-klien saya pun masih ada penyelesaian yang saya pikir juga klien Pak Alvin juga ada penyelesaian ya kalau nggak salah juga ada diberikan suatu kompensasi. Nah jadi di sini saya lihat loh kalau pengusahanya memang kepingin kabur atau dan sebagainya ngapain dia bayar uang 1,4 triliun? Logikanya dia bayarnya 200 M kemudian sisanya dia kabur ke Amerika. Tapi dengan dia bayar kemudian saya juga lihat salah satunya klien Pak Alvin juga ada yang diberesin, nasabah saya juga ada yang diberesin. Artinya kan dia juga ada itikat. Nah, kemudian pada saat pengusaha ini belum masuk ke penjara dan belum ada boleh dibilang penyitaan dari Barreskrim, masih ada tuh cair. Pak Alvin yang sakit-sakit setelah pun masih cair. Nah, cuman kita kan lihat psikologis. Menurut saya, kalau orang takut, dia akan takut masuk. Dia akan beresin. Kalau dia udah masuk ya dia nggak takut lagi dong. Betul nggak? Dan saya udah masuk katanya silahkan aja katanya tunggu putusan. Dia pasang badan deh. Jadi pada saat dia takut masuk kan dia bayar sama kita. Kenapa malah dimasukin? Nah harusnya dia dimasukin kalau dia nggak bayar lagi. Betul nggak? Selama dia masih bayar jangan dimasukin dong. Kalau dia nggak bayar lagi baru dimasukin. Kan begitu. Nah yang lucunya lagi waktu itu dari AJK ini juga ada niat menyelesaikan kenapa? Terjadi jum dari pengusahanya. Jadi bahkan dari pemegang saham pengendali pun melakukan jum dengan kita. Nah waktu itu kita melakukan demo kepada OJK. Saya sendiri juga sempat datang untuk minta difasilitasin. Akhirnya OJK sendiri yang membentuk tim nego. Saya kebetulan diangkat oleh teman-teman jadi ketuanya. Dibentuklah namanya tim 5, saya jadi ketuanya. Nah itu kan nasabah dengan AJK ini kan difasilitasin oleh OJK saat itu. Kita kan waktu itu kita senang bahwa kalau difasilitasin benar bisa terjadi perdamaian. Ternyata kita nego, kita damai. Kita setuju dengan SOL, subordinated loan. Jadi di situ boleh dibilang nasabah dari AJK bicara ya kalau memang dilikuidasi akan mendekati nol. Ya kan? Nah, saya juga jelaskan kepada para nasabah. Ini efeknya kalian dari preferen jadi konkuren loh kalau ada SOL. Saya juga nggak mau untuk nutupin. Tapi kalau kita preferen tapi dilikuidasi mendekati nol buat apa? Tapi kalau kita dari preferen, oke lah kita jadi konkuren, tapi nggak ada lagi yang lebih tinggi dari kita, dia nggak punya utang bank dan sebagainya. Tetap aja kan bayarnya ke kita prioritas. Asalkan semua kompak SOL. Kan begitu. Betul. Nah akhirnya 90% lebih nasabah udah setuju. Yang lucu nasabah setuju kok OJK yang diduga malah ketakutan, malah kasih pengertian katanya kalian kok bisa mau setuju SOL apa segala, malah diduga dipengaruhi supaya jangan. Walaupun gitu kan tapi nasabah punya pemikiran. YouTube saya itu kan menjelaskan dengan detail bahwa untung ruginya SOL dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Akhirnya memang 90% nasabah setuju. Nah cuman memang waktu itu saya tidak mau diaktakan dulu. Kalau diakta notariskan OJK-nya tetap cabut izin, saya nyalakan nasabah. Karena itu menjadi sempurna soalnya kemudian nasabah saya jadi konkuren. Nah, berarti yang preferen nanti yang nggak setuju saya nggak mau dong nyalakain. Jadi saya bilang ke OJK setuju dulu baru kita aktakan dengan akta notaris. Karena kalau dia tidak sempurna artinya kita tetap preferen karena belum terjadi soalnya kan nggak sempurna. Kenapa kita nggak mau? Ya yang tadi kalau dia ternyata tetap ciu kan kita nggak mau. Nah ternyata dia akhirnya kita nego, pengusahanya udah setuju, keluarkan skema 3-5 tahun akan dibayar dan saham kita juga perhitungkan ya kalau RBC-nya udah bagus karena RBC kan harus 120%. Nah kalau sekarang boleh dibilang SOL 93%, AJK pun saya udah tekan, saya udah bicara. Anda modalnya, store modalnya Anda harus kekurangannya harus Anda hitung, Anda penuhin. Ya kan? Kalau kurang dari yang dipersyaratkan.
Nah ternyata kan waktu itu nasabah setuju 90%. Nah harusnya kan dari OJK ngitung kurang modalnya berapa nih. Kok dia tetap minta sekian triliun, kita nasabah juga kaget. Ternyata punya selidik dari OJK bilang ya gua mah nggak mau ngitung, katanya gua nggak mau lihat yang surat-surat soal yang 90% itu, kenapa belum akta notaris nggak sempurna, jadi nggak gua lihat katanya. Loh gimana ceritanya nggak dilihat, hanya gara-gara belum di akta notaris. Ada mau nyelakain, ada suruh, ada ciu, tapi habis itu ada suruh kita soalnya setuju. Ada setuju dulu ya kita tanda tangan dong akta notaris. Betul. Ya kan itu yang fair. Wah jadi diduga kuat kan, saya pikir ini kita malah dicelakai oleh OJK. Akhirnya saya somasi dari pemegang saham dan juga dari manajemennya, bahwa kalau Anda akhirnya tidak mau melakukan, Anda tidak mau menunjuk tim likuidator yang saya rekomendasikan, artinya Anda melawan kita, saya akan lakukan hukum pidana perdata. Dengan somasi itu dia akhirnya setuju tim likuidator yang tunjuk. Nah, tim likuidator yang saya tunjuk ini tentu bersertifikat likuidator, tidak seperti Wana Arta nih. Ya kan, nah ini yang saya heran, ada dugaan diskriminasi lagi. Kenapa yang Wana Arta buronan bisa nunjuk likuidator, apalagi likuidatornya diduga kuat bahkan tidak bersertifikat, ya kan? Sementara yang kita ini kan likuidator dari nasabah, udah fair, ya kan? Dan yang di Wana Arta kan udah jual-jual saham, sekarang dibagiin 0,28%. Yang likuidator kita kan tidak ada satupun saham yang lagi turun itu dijual, karena kalau nggak merugikan nasabah. Nah di sini kita juga harus lihat dong, kalau sentimen positif berarti saham bisa naik. Buktinya apa? Nah, ketika kita melihat hal itu, akhirnya kita juga melakukan satu upaya, ya kan? Satu upaya kita pertanyakan kepada OJK atas dugaan-dugaan diskriminasi yang terjadi. Kok seolah-olah di Wana Arta nggak pernah ada lidik, nggak pernah ada sidik, tidak ada saksi tertulis. Ya kan, mana Wana Arta ada saksi tertulis, mana ada Wana Arta lidik dan sidik. Sementara kalau OJK direkturnya kan dijadiin tersangka aja udah berapa kali oleh OJK loh, bukan oleh Barreskrim. Artinya ada dugaan diskriminasi lagi di situ. Nah kemudian saya tanya fungsi perintah tertulis. Saya senang, saya bilang saya dukung OJK kalau kasih perintah tertulis. Asal perintah tertulis itu betul, ambil aset-asetnya mereka, bagiin ke nasabah. Betul kan? Lah setuju dong saya dengan perintah tertulis, kita dukung. Lah kata si OJK kalau itu nggak dilaksanakan, perintah tertulis ini nggak bisa caranya begitu katanya. Nah kalau dia nggak laksanakan, pertama bisa gugatan perdata, bisa dengan upaya pidana. Nah saya heran loh, kalau pidana buat apa? Kok ada ulang lagi? Berarti kan sidik lagi, makan waktu 3 tahun lagi. Uang dia udah kena TPPU, udah cuci uang, betul, udah disita semua. Kok lu ulang lagi pakai perintah tertulis? Seolah-olah mau jadi dugaan jadi pahlawan kesiangan. Ya nebis juga kan udah. Ya di Barreskrim kan TPPU, dia bilang nanti sekarang kasih perintah tertulis lagi, masa dia mau sidik lagi ulang pidana dari sisi OJK? Kan buang-buang uang rakyat. Emang penyidikan nggak buang waktu, nggak pakai uang rakyat juga? Kan lucu, udah ada TPPU, dia tahu nih Barreskrim juga udah nahan, orangnya udah ditahan nih. Dia kasih perintah tertulis, gue ulang lagi katanya di sini, gitu. Ya kan pidana nggak boleh 2 kali. Ya, pertama pidana nggak boleh 2 kali. Nebis. Yang kedua, dia bilang dia dari sisi lain, pasal lain. Taruhlah dia benar ketemu pasal lainnya segala. Tapi urusannya juga itu juga untuk tujuannya kan dia mau nolongin nasabah nih katanya untuk bayar. Lah kalau diulang lagi suruh 3 tahun lagi sahamnya tambah nyungsep dong. Iya. Iya kan? Nah di situ saya akhirnya wah ini nggak kena nih, saya somasi. Ya kan daripada AJK ini likuidator kan orang dari kita yang tunjuk. Udah keadaan saham seperti ini. Kalau Anda benar mau bayar, masa Anda diem aja seolah-olah Anda mau berlaku seperti Wana Arta, silakan likuidasi. Loh, diduga mau cuci tangan dong OJK. Betul. Nah, akhirnya saya somasi dia untuk melakukan upaya hukum, membatalkan cabut izin, karena kalau enggak kita bergerak cuma sendiri dong. Nah, akhirnya dia setuju. Ya sudahlah. Karena kalau dia nggak mau, saya bilang saya likuidasi, saya yang cari. Ada cuci uang TPPU-nya segala kalau Bapak nggak bener. Ya saya lebih baik, oke lah, saya memang mau bayar, saya mau perusahaan hidup dan saya pengen hidup katanya. Akhirnya dia setuju menggugat sanksi CIU, dibatalkan. Saya juga masuk kan sebagai penggugat intervensi. Nah kami menang. CIU harus ditunda, nggak boleh dilaksanakan, kemudian harus dibatalkan. Nah kita ngomong dong ke OJK karena dasar kita kan ada dugaan diskriminasi, ini kenapa dikabulkan? Ya kita buka dong, kenapa di Wana Arta nggak ada perintah tertulis, ya kan? Terus di kita udah setuju sol, ada upaya 3-5 tahun skema keluar, Wana Arta nggak keluar, kok punya kita di CIU, Wana Arta nggak? Kan diduga kuat,
OJK takut. Takutnya apa? Harusnya menurut saya kalau mau fair diadu aja. Yang dia ciu terlanjur di warna harta kasih waktu 2 tahun. Bisa kembali dana nasabah berapa? Yang tidak diciu kasih waktu juga 2 tahun. Yang dia setuju, toh dia ciu bisa kapan aja. Kalau lu nggak komitmen, lu nggak beresin nasabah, gue ciu baru. Karena yang tadi teori saya, orang kalau takut ditahan dia bayar. Orang misalnya udah kena cek kosong nih, kita ancam dia, lu nggak mau bayar kita masukin pidana. Dia takut dia bayar kan. Tapi kalau dia pasang badan, dia masuk ya udah kata dia tunggu aja gitu kan. Nah jadi di sini yang saya lihat itu gitu loh. Ini kan perusahaannya lagi ketakutan diciu. Nah harusnya OJK manfaatin itu dong. Lu takut diciu, lu bayar nih nasabah gua awasin. Lu begitu lu nggak bayar gue ciu. Mestinya kan begitu, bukannya mau sepakat gue malah cabut. Lah OJK nomor 6 tahun 2022 kan udah bilang boleh diselesaikan dengan kesepakatan. Nasabahnya udah sepakat. Kalau masalah store modal dia udah setuju katanya, kalau dihitung dulu kekurangannya dia mau store modal. Nah ini nggak dihitung katanya karena belum ada seperti itu. Nah di situ saya lihat ini kan nggak benar nih. Wah kita minta dong kalau OJK jangan banding dong. Kan dia mau bayar, jangan tambah penderitaan. Kalau dan waktu saya menang tuh saham sempat bergerak naik. Ada buktinya. Ya kan nah sekarang abis dia banding langsung sahamnya kan bergerak turun lagi dan sekarang malah parah sekali mendekati 0. Kan ada dugaan berarti perusahaan ini malah ngerugiin nasabah. Ya kan? Jadi mana perlindungan konsumennya? Akhirnya karena dia banding kita lawan lagi nih dibanding. Kita menang lagi. Menang lagi sekarang kita minta nih jangan kasasi. Dia malah nulis kasasi. Kemudian diduga kuat dia membayar. Saya nggak tuduh ya diduga kuat dia bayar. Kenapa? Masa ada pengamat-pengamat dadakan yang isinya mirip-mirip semua beritanya, ada Kepler, ada apa dari terus ada yang dari Unpad katanya ya kan, dari mana lagi. Terus udah gitu dia nggak pernah ngikutin nih dari awal, tiba-tiba berpendapat katanya ini katanya jadi presiden buruk putusan Tun ini. Loh, presiden buruk dari mana? Kan dasarnya ada dugaan diskriminasi, ada perlakuan si anak emas dengan si anak tiri. Anak emasnya si Wana Arta ya kan. Mungkin Pak Alvin juga tahu ya kan, masa Wana Arta nggak ada disidik secara pidana, nggak ada tersangka yang ditetapkan yang segitu banyaknya 16 triliun. Yang ini pengusahanya mau bayar, malah ada perintah tertulis, malah ditersangkain oleh OJK juga padahal udah ditersangkain oleh polisi gitu. Nah, jadi di sini ada apa gitu kan? Walaupun OJK pun pernah kalah oleh AJK waktu itu di pra-peradilan waktu tersangka pertama ya. Sekarang dia lakukan lagi boleh dibilang katanya mau tersangkakan lagi yang kedua. Saya nggak tahu apakah udah jadi tersangka yang kedua atau enggak di OJK kan. Nah, ini kan seolah-olah jadi ada dugaan orang yang mau bayar, yang udah mau berdamai tetap ditekan karena ada dugaan ego. Karena mungkin OJK ketakutan nih kalau Kresna ternyata bisa beresin, loh dia jangan-jangan juga dituduh salah dong dengan menciu Wana Arta misalnya gitu kan. Jadi lebih baik dua-duanya diciu, diduga dia kan mau cuci bersih gitu kan, cuci tangan. Begitu Pak Alvin kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira sebagai customer atau klien dari Kresna nih melihatnya gimana? Apakah kira-kira sepandangan dengan Pak Kuasa Hukum tadi atau ada hal lain? Saya sih sependapat ya Pak. Soalnya sebelum ini kita kan sudah terima cicilan pembayaran. Apalagi dari AJK juga terlihat dia ingin gitu menyelesaikan ya. Punya etiket baik lah ya. Punya etiket baik. Beda sama Wana Arta, tidak ada etiket baik. Ini ada etiket baik, bahkan sudah bikin perjanjian soal mau bayar, malah diciu. Kalau dia mau gampang Mbak, udah likuidasi aja nih, dilikuidasi kan selesai, bagi-bagi aset, sisa kan udah selesai. Terus pengusahanya itu Pak MS ya bisa tinggal lepas tangan aja kan, seperti itu kan selesai kan, betul kan ya Pak Alvin ya, Pak BW kan kayak gitu kan, enak bagi dia, pidana juga dia kan nggak kena, nggak bisa kena apa-apa, udah selesai. Kalau kayak gini kan, misalnya dibatalkan lewat petun, lah kan dia pasti selesaikan ke kita, ke nasabah. Ya tentu kita inginnya ya diselesaikan, dibayar lah sampai selesai. Tugasnya OJK sebagai otoritas mengawal itu semua Pak. Jadi supaya kita tuh diselesaikan, bukan hanya cuci tangan, diduga ya cuci tangan, atau mau gampangnya aja tinggal lepas tangan, dibagi-bagikan sisa aset, kita dapat sendal jepit, dapat seberapa, bodo amat, selesai gitu case. Ya kita nggak mau lah pasti nasabah lah Pak. Kita ingin ya pasti otoritas ya bergerak ya tentu semaksimal mungkin. Kita nasabah ya ingin dibayarkan semaksimal mungkin Pak gitu. Ya selain itu juga kok malah kasasi, malah segala macam upaya hukumnya bukan yang melindungi nasabah, ini kita juga jadi bingung nih Pak.
Oke. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ini kan pidananya udah jalan ya Pak ya. Iya. Pidananya udah jalan, kalau logikanya orang nggak mau tanggung jawab. Iya. Ya kalau udah masuk polisi kan CEO-nya Kresna Life kan udah masuk penjara kan. Iya, direktur. Ya udah harusnya kalau direktur udah masuk penjara ya udah bodo amat kan. Udah pasang badan selesai. Inkrah tutup toh. Karena sebenarnya Di situ. Pak Michael Stephen ini tidak jadi tersangka di AJK. Dia jadi tersangkanya sekuritas. Nah, makanya pengamat-pengamat ini kan mencampur adukan urusannya AJK, dia bicaranya masalah tersangka di sekuritas. Loh, tersangkanya kan di sekuritas bukan di AJK. Ya, di itu AJK dua badan hukum yang berbeda. Dua badan hukum yang berbeda. Iya. Yang di sini cuma direkturnya aja. Iya. Gitu. Ya karena pemegang saham ya nggak bisa dikenakan lah kalau nggak ikut serta lah, Iya, ikut betul. campur kan di situ. Kayak saya punya saham BCA misalnya. Kalau BCA-nya kenapa masa saya pemegang saham masuk penjara semua? Betul. Kan enggak lah di situ. Nah, apa namanya? Yang menjadi pemikiran ini Pak ya, mungkin kita lihat di media ini banyak yang justru malah menyalahkan bahwa kemenangan dari kemenangan AJK ini, pembatalan petun ini menjadi kemunduran di bidang asuransi, dibilang kemunduran dan menjadikan seolah-olah kewenangan dari AJK, kewenangan dari OJK itu tumpul di situ. Nah kalau Bapak lihat sendiri sudah tepat nggak Pak itu putusan petun? Kalau saya lihat putusan petun justru tepat. Tepat ya. Kenapa saya bilang tepat? Karena justru kita harus lihat dong, kalau pengusahanya memang mau menyerah dan dia pengen likuidasi itu kita bandingkan dengan Monarta aja. Sekarang yang Monarta cuma dapat berapa? 0,28%. Sementara kita yang boleh dibilang pengusahanya masih berusaha mau bayar, kan udah bayar 1,4 triliun. Nah dia ngapain kalau keluar 1,4 triliun untuk dicium, habis itu dia misalnya masuk penjara atau gugat perdata segala, dia udah merasa keluar 1,4 triliun, dia kakinya sebelah tuh udah nyemplung. Dia pasti akan berusaha untuk menyelamatkan lagi kakinya yang sebelah lagi. Karena udah kelanjur basah dia. Ya kan, kecuali dia bawa kabur, dia lari ke Amerika, ke Beverly Hills, ya kan. Kalau Monarta kan diduga kan memang dia nggak mau bayar. Kalau ini udah sempet bayar. Sekarang kalau orang mau kabur, nggak mungkin nasabahnya Pak Alvin atau nasabah saya sebagian juga udah ada yang kita dapat penyelesaian. Betul nggak? Ya udah kita nggak selesaiin dong, gua kabur aja ya kan. Amerika. Lah justru dia mau mencoba pendekatan dengan para lawyer ya kan, kemudian dia juga mencari jalan untuk supaya usahanya bisa jalan lagi supaya bisa bayar. Itu kan itikat baik untuk bayar. Kok orang mau bayar malah dihalangin oleh OJK, malah dipersulit, suruh nggak bayar, suruh likuidasi aja gitu Pak. Ya nggak mau bayar dilindungin malah. Yang nggak mau bayar malah dilindungin, boleh dari buronan boleh nunjuk tim likuidator sendiri gitu. Kan terbalik Pak. Kita LQ juga kan banyak nanganin investasi bodong Pak ya. Dan kalau saya lihat boleh jujur, selama ini yang memang itikat baik ini Kresna Life. Ya karena asuransi, bukan cuma asuransi investasi bodong yang lain, kayak contoh Indosuria, 1 sen pun dia nggak bayar. Dan mereka ya malah justru senang-senang aja kalau ditutup. Diciu atau dipilotkan malah dia senang. Jadi dia lepas dari tanggung jawab itu. Ini kan malah berjuang Pak, supaya hidup lagi. Ini saya lihat kalau memang ada itikat baik untuk bayar, yang saya bingung kenapa sih regulator itu harus melawan bukan yang mendukung. Kan harusnya mereka persuade dong. Kamu bisnis dia kan pengawas. Industri ke asuransi lah. Industrinya dia bilang iya saya mau bantu ini tapi minimal ada support. Masa udah keluar modal, keluar benih di situ, nggak nunggu sawahnya dibiarin berkembang, terus langsung digusur misalnya kan, ya kan orang ngapain nebar benih lagi kan, yang tadi Pak Benny bilang seperti itu ya. Nah Bapak udah pernah sampaikan ini ke OJK belum? Ada, saya sampai tanya, bahkan salah satu pejabat OJK Pak Wayan kan dia jadi saksi, saya sempat tanya juga itu masalah dugaan diskriminasi itu, dia nggak bisa jawab. Ya kan masa seolah-olah orang yang berkomitmen malah harus kasih perintah tertulis, misalnya kalau yang tidak komitmen nggak usah dikasih sanksi, nggak usah disidik, nggak usah dilidik, kan aneh. Kayak yang Monarta nggak digituin terus. Pendapat dia beda nih Pak, saya bacakan di kontan nih ada pendapat dari OJK. Silakan, Pak. Saya bacakan. Ya untuk Jiwasraya nih, ya dia bilang begini, OJK lebih mengupayakan penyehatan dan pemulihan kerugian dari sisi pemegang polis. Menurutnya jika Jiwasraya ditutup atau izin usahanya dicabut akan menimbulkan huru hara. Apalagi ini menyangkut reputasi badan usaha milik negara, BUMN dan pemerintah.
Bukan hanya ini kebetulan BUMN, kami harus lebih kepada upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian kepada pemegang polis. Jadi itu kami fokuskan ungkapnya. Loh kalau di sini dia bilang di Jiwasraya kalau ditutup ini bisa ngerugiin pemegang polis katanya. Ya sama ini kan. Nah, tapi kalau yang di sini malah dia cium. Iya. Ya kan kalau di Jiwasraya nih, saya bacakan sekali lagi saya penekanannya. OJK lebih mengupayakan penyataan dan pemulihan kerugian dari sisi pemegang polis. Iya. Menurutnya jika Jiwasraya ditutup atau izin usaha dicabut akan menimbulkan huru hara. Loh berarti dia nimbulin huru hara dong kalau dia ngomong di sini dengan Iya. cara dia cabut izin usahanya Kresna dengan nasabah yang sudah setuju. Iya. Kok beda perlakuannya, dia bilang kalau yang di Jiwasraya Jiwasraya dengan bisa di jadi Kresna. huru hara, dia Iya. skora dia di kontan. Ya kan, tapi untuk perlakuannya di Kresna. AJK beda. Lo kalau dia bilang loh di sini huru hara kalau ditutup. Ya kan lucu gitu perlakuannya beda. Betul, sama-sama merugikan masyarakat kok. Iya. Bedanya apa di situ Iya. kan? Maksudnya saya ngerti gitu. Maksudnya dari Pak Beni Wulur adalah terjadi kesimpangan antara perlakuan OJK terhadap Jiwasraya dengan Kresna Life kan di Iya. situ kan. Dan terhadap Pada Arta juga kan. Dan itu Bapak sudah sampaikan ke mereka kan di situ. Sudah. Gak bisa jawab mereka. Dan kadang-kadang mereka lempar lagi kalau kita tanya, ya gimana lagi ya kalau udah kedesak, itu kan kebijakan di bos-bos di atas. Lah gimana mau kebijakan bos-bos di atas, kenapa bos di atasnya nggak mau ketemuin kita? Contoh Pak Ogi nggak pernah mau datang sama saya. Ya kan kita juga jadi susah gitu Pak Alvin. Jadi saya setuju dengan yang Pak Alvin sampaikan, no viral no justice gitu kan, karena ya saya juga bingung ya kalau misalnya nih untuk supaya viral. Ya kan misalnya apakah kita mesti vokal, ya kan vokal baru viral, atau contoh saya terpaksa tanding tinju kayak waktu dengan Hotman Paris ya kan baru jadi viral, baru katanya panitia diperiksa atau demo pocong Pak izin, ya kan? Atau apa atau Bapak bikin dulu kan demo pocong dan sebagainya baru. Tapi kalau nggak viral atau dibikin film bioskop Pak kayak Vina, masa Kresna harus bikin film bioskop dulu Pak baru viral. Iya kan masuk Netflix. Masuk Netflix dulu kayak si Vina sama Jessica kan masuk Netflix jadi viral, jadi mulai netizen bicara lagi. Ya kalau gitu caranya ya sudah kan terpaksa mungkin harus bikin film gitu Alvin. Ya kan apakah kita nasabah nanti perlu cari produser dan sebagainya supaya ini jadi viral, atau seperti yang Pak Alvin sekarang lakukan viral no justice ini gitu kan. Nah itu Pak, jadi kita bingung ini dengan di Indonesia ini. Jadi kalau tidak viral ya ini sulit. Atau yang tadi ya kan diduga kuat yang kalau kita suka bicara yang dekat dengan penguasa tuh punya duit yang tertolong gitu kan, rakyat kecil nggak punya ya susah gitu kan. Ada dugaan perlakuan diskriminasi ini, apakah ada ketergantungan seperti itu Pak Alvin ya? Saya juga gimana menurut Pak Alvin kan begitu. Ya kalau saya lihat, kalau pendapat saya sendiri sih OJK dalam hal ini ya seperti yang pernah saya bilang sebelumnya adalah macan ompong kalau saya bilang. Dan mereka seharusnya bukan hanya jadi pengawas dari industri keuangan, tapi mereka juga sebenarnya harus menjadi pelindung masyarakat. Betul. Ya kalau mereka cuma bilang mengawasi aja di situ kan, sudah terbukti bahwa fungsi mereka sebagai pengawas itu menurut saya udah gagal total Pak. Udah gagal total. Mengawasi itu mencegah sebelum terjadi sesuatu. Itulah pengawas, ya kan. Kita mengawasi misalnya sebuah rumah, jaga rumahnya, jangan sampai kecurian. Kalau udah kecurian, fungsi pengawasnya dia udah jebol di situ, ya kan. Nah tinggal ketika fungsi dia udah jebol karena sekarang Kresna ini sudah tidak mampu atau insolven. Nah tinggal bagaimana cara dia menyelamatkan? Siapa yang mau diselamatin? Konsumen. Iya kan? Kita semua. Konsumen toh. Nah untuk menyelamatkan konsumen ditanya dong. Maunya gimana? Maunya apa? Kan pasti semua kalau ditanya mau pemulihan. Pemulihan uang mereka kan di situ. Nah tinggal dia harusnya berpikir bagaimana cara memulihkannya. Apakah dengan men-shutdown atau ciu si Kresna ini, maka kebutuhan konsumen ini dapat nggak kalau diciu? Betul. Ya kan kagak kan? Betul. Nah bagaimana cara supaya dapat? Nah jadi
dia kalau cuma memaksakan dia punya kewenangan, oh kewenangan saya tutup, biar kalau ini udah selesai tutup, udah bukan urusan dia. Berarti dia sebenarnya bukan sedang melakukan tanggung jawabnya, tapi dia sedang menghindari tanggung jawab dia, Pak. Ini kalau menurut saya, ya kan? Dia nggak mau jadi pengawasnya lagi, lu udah gagal, udah gua cabut, bukan urusan saya nih, urusan yang lain kan begitu. Satu lagi Pak Alvin yang saya mau saya lihat aneh, saya sependapat dengan Pak Alvin tentang fungsi pengawasan dia yang lemah. Karena gini. Sekarang dia kan ada perlindungan konsumen. Dia kan ngawasin, ini ada di Kresna ini ada 2 produk Pak Alvin. Ada PIK, ada Kalita. Kalau PIK itu memang ada garansi ya, dijamin oleh perusahaan kan dananya. Betul. Tapi kalau Kalita kan tergantung fluktuasi saham. Iya kan? Nah sekarang kalau Kalita ini boleh dibilang ada salah dia cara jualnya, kan harusnya baru nilai 200M atau 300M dikasih peringatan, kalau perlu ya di stop. Jangan dikasih izin dong jualan. Masa sekarang Kalita dia antepin ya sampai sekian triliun. Udah selesai sekian triliun, dia ngomong, wah salah kamu, Kalita saya samakan dengan PIK. Sekarang katanya kamu jamin. Lo RBC dia langsung hancur dong. Karena yang harusnya Kalita fluktuatif saham kok bisa disamain dengan PIK. Betul nggak? Nah, jadi di sini yang saya lihat, loh kalau gitu sama aja lo ngerjain si AJK dong. Dan ngerjain si nasabah dong. Lu antepin, ya kan? Nah, abis itu lu bilang salah. Jadi yang Kalita mesti sama dengan PIK nih perlakuannya. Yang PIK dirugikan dong. Harusnya kamu stop dong. Bukannya ini udah salah, jadi yang ini disamain perlakuannya dengan PIK. Merugikan yang PIK. Nah, terus kalau ini salah, harusnya di awal-awal itu udah di stop. Bukan itu buat triliunan baru dilakukan penyetopan. Nah, kemudian dia juga harus lihat ya, katanya uang dari AJK ini dari dibelikan saham, dibelikan apa. Kadang-kadang dia ngitung ya, kita juga harus lihat perhitungannya. Nah, kalau saham itu mesti tertahan, belum dijual, nggak ada kemungkinan naik, itu kan unitnya tetap sebetulnya. Betul nggak? Nah, nanti kalau naik ya jadi sesuatu. Akan dibilang loss kan kalau sahamnya sudah dijual. Udah dijual baru terjadi kerugian sebetulnya. Iya kan? Nah, tapi kalau ternyata sekarang misalnya nih berhasil kita menang, ya kan, menang lagi. Kemudian pasar lihat, oh ini ada perusahaan asuransi hebat yang harusnya dia udah diciu bisa bangkit, berarti ada sesuatu nih, memang kebijakan OJK-nya salah. Bisa juga itu jadi sentimen pasar positif di grup-grup Kresna jadi naik. Nah, kalau naik kan berarti ada kemungkinan dia jadi bayar. Iya kan, bukannya sekarang udah dihitung udah minus nol apa segala macam, kok ini jadi udah dimasukin ini ada sekian dan sekian kan. Maksud saya cara menghitung juga mesti ada realnya juga dong nilainya. Nah, itu yang menurut saya boleh dibilang. Kalau masalah store modal yang tadi saya udah bilang, kalau nasabah udah setuju sold, artinya kan itu udah jadi modal. Tinggal kurangnya aja berapa kan? Itu dihitung RBC. Bukannya dia bilang dari awal seolah-olah ini karena nggak ada akta notarisnya saya nggak ituin, nggak mau tahu katanya, nggak mau lihat. Ya itu sama aja dong, dia nggak menghargai dengan nasabah yang udah 90%. Ya kan, ngapain katanya dia kasih waktu, abis itu dia bilang nggak lihat ya. Kalau gitu udah aja dari dulu, nggak usah dikasih kesempatan nego dengan nasabah. Loh, kita tim 5 buat apa dibentuk? Yang bentuknya juga dari mereka sendiri kan, difasilitasin sampai ada nasabah dengan AJK gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya lihat akhir-akhir ini ya Pak ya, bukan hanya OJK sih, di pemerintahan Indonesia pada khususnya itu banyak sekali institusi-institusi ini yang nyeleweng ya, dan nyeleweng dan bisa dibilang melakukan kesewenangan. Benar, Pak. Kesewenangan ya. Jadi kalau kayak contoh sekarang kita banyak masyarakat ya di luar sana yang menghujat atau mengkritisi kepolisian. Kasus Vina tuh contoh kan, orang pada wah nggak percaya begini. Saya melihat bahwa di zaman Presiden Jokowi ini ya, di zamannya Presiden Jokowi, bukan karena presidennya, tapi banyak sekali lembaga-lembaga ini yang tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya ya Pak ya. Maksudnya kalau saya dengar dari cerita Bapak tadi, nggak usah jauh-jauh Pak. OJK kan sudah mengajukan gugatan di Petun, tingkat awal dan tingkat banding kan Pak, dan dua-duanya dikalahkan oleh pengadilan. Dikalahkan oleh Petun kan, jadi Petun mengalahkan si OJK, kan. Berarti seharusnya kalau yang namanya OJK kalah di situ, mohon maaf ya, udah 2 kali, harusnya mereka introspeksi, karena
sekarang yang anehnya ini adalah begini, ya kan? Pihaknya ini kan yang berantem ini sebenarnya antara OJK sama nasabah. Maksudnya ditanya, Pak. Ketika nasabah dan AJK sama-sama jadi gugat OJK, ini kan yang aneh. Iya itu di situ. Maaf ya, saya bicara kepada netizen yang mungkin awam, kita ngomong masalah awamnya aja. Betul. Saya ada lawyer atau saya siapalah institusi pemerintah lah. Ada 2 orang berantem, A sama B berantem. Sekarang A sama B berantemin si institusinya ini kan ini aneh. Malah lawannya. Iya kan? Kenapa yang otoritas ini yang harusnya dia yang mendamaikan, ya kan? Malah justru diserang rame-rame kan? Saya ngelihat bodohnya aja gitu ya Bu ya. Maksudnya kenapa di sini kan? Harusnya di sini pemerintah ini introspeksi. Iya kan? Lah kalau AJK sama nasabahnya sama-sama nggak mau dicabut, ya kenapa dia harus lawan arus? Ngelawan dua-duanya, masyarakat dan pelaku usaha. Betul. Yang mana pelaku usaha itu yang harusnya diawasi. Udah dia lalai, sekarang dia mau jadi pahlawan kesiangan kah? Tapi tujuannya bisa dilihat bahwa saya yakin antara AJK dan korban-korban yang menggugat ini, yang menggugatnya sekitar 90%-an ya kan kalau saya dengar ya. Ya diwakili. Maksudnya mewakili. Tapi ya. sebenarnya saya kan jadi mewakili suara yang 90% karena 90% Sol ini kan mengharapkan untuk perusahaan ini hidup. Iya. Makanya maksud saya Bapak ini kan mewakili kuasa hukum dari 90% nasabah kan. Sebenarnya gini, kurang lebih lah. Saya mewakilinya tidak 90% nasabah. Mewakilinya memang beberapa orang. Iya. Tapi karena saya kebetulan diangkat jadi ketua tim 5 tim-tim yang lain, ya akhirnya kan karena kita sejalan. Akhirnya dalam 90% ini sejalan dengan visi kita. Iya. Jadi seperti itu. Ya itu maksud saya. Jadi 90% dari klien Kresna ini nggak mau diciu. Nggak mau diciu, betul. Dia juga tidak mau, Kresna juga nggak mau diciu. Betul. Ya toh. Jadi kalau pelaku usaha dan si konsumen yang nggak mau diciu, lah terus dia mau ciu ini atas kepentingan siapa? Pertanyaan saya. Iya, makanya saya. Bener dong, maksudnya kan dia sebagai apakah dia pegawai pengawas Kresna mau melindungi Kresna atau mau melindungi si korban? Kan udah pasti bukan melindungi Kresna dan melindungi korban karena mereka berdua tidak setuju. Tidak setuju diciu, betul. Iya kan? Karena ketika orang nggak setuju karena dia tahu kalau itu terjadi merugikan dia dong. Iya, betul. Maksud saya di situ. Betul. Nah, terus ini si OJK ini mau ciu ini atas kepentingannya siapa, keuntungannya siapa? Betul. Ini yang menjadi pertanyaan kita, toh. Betul. Benar nggak? Gitu loh. Karena kan harusnya dia tanya dong dari yang berseteru ini, kamu maunya dicium apa enggak? Kalau pada bilang banyaknya nggak mau dicium, ya dia dukung dong. Kok malah dia yang mati-matian harus dicium gitu kan? Betul. Nah, jadi sama seperti Bapak sebenarnya saya ini sekitar 3 minggu yang lalu udah kirim surat ke OJK mau bertemu. Mau minta audiensi karena kita melihat bahwa walaupun kami sudah dapat pembayaran sebagian, ini kan belum lunas. Ya kan kami juga mau mencari solusi yang terbaik bagaimana kan. Nah, anehnya seperti yang Bapak bilang di situ. Saya melihat OJK ini mau lempar badan. Jadi mereka balas surat saya bilang bahwa mereka belum bisa bertemu karena dia mementingkan kepentingan seluruh seluruh korban Kresna. Lah tuh saya bingung. Kalau dia bilang mementingkan seluruh korban Kresna, karena dari kalian yang setuju Sol 90%-an lebih ya kan, juga mau ketemu mereka, mau bahas, mau diskusi, mereka nolak. Betul. Lah saya nggak setuju Sol juga mau ketemu mereka ditolak juga. Jadi dua-duanya ditolak. Berarti lo kalau nggak peduliin kepentingan korban Kresna, lah pemegang polis yang mana yang saya mau maksudkan? Ini yang jadi pertanyaan saya di situ kan. Betul. Karena pihak Bapak yang setuju, pihak saya nggak setuju waktu itu. Betul. Ya, klien-klien kami semua menandatangani tidak persetujuan dengan Sol. Bukan berarti kami setuju ciu. Iya. Ya, Sol ini pokoknya kami nggak setuju karena kami nggak mau dibuat jadi dari preference jadi concurrent. Tapi nggak setuju ciu juga kan Bapak juga sebetulnya. Saya belum memutuskan setuju ciu atau enggak. Saya ketika Sol itu nggak setuju, yang ada yang setuju ya kita biarkan. Tapi kita setelah itu kita mau bertemu dengan OJK membahas mana yang terbaik. Betul. Gitu loh. Karena kan iya dong, kita mau tahu dong misalnya OJK mau ciu alasannya apa. Betul. Tapi kalau dia nggak mau menjelaskan, ini yang sudah aneh. Betul. Harusnya dijelaskan dong.
Ciu itu harusnya karena begini dari kacamatanya dia. Betul. Nah kalau dia nggak mau menjelaskan kepada saya, nggak setuju juga, saya bingung dong. Kalau sama bapak mungkin normal dia nggak jelasin karena pandangan bertentangan arah. Lah kepada saya kan saya mau dikasih tahu dong. Kenapa kamu nggak setuju? Kamu nggak setuju Sol sama kayak saya nggak setuju Sol. Oke. Tapi Ciu ini saya mau tahu dulu kenapa. Nah dia nggak mau jelasin. Ini yang aneh. Ya ini gitu betul. Loh. Ini aneh sekali. Ini. Aneh dong. Nah atas kepentingan siapa? Apakah OJK sengaja mau buat ini supaya ekonomi Indonesia runtuh? Itu pertanyaan saya. Kenapa ekonomi Indonesia bisa runtuh? Kalau perusahaan-perusahaan keuangan tiba-tiba diciu terus orang hilang rugi keuangan, lah perusahaan asing mana mau masuk uang ke sini Pak? Betul. Orang jadi takut dong. Wah pengawasnya aja nggak mau jagain orang. Iya, main ciu aja. Bukan cuma main ciu aja. Mengabaikan keinginan orang untuk bertemu, itu yang aneh Pak. Betul. OJK ini adalah pelayan masyarakat. Bagaimana pelayan masyarakat kita mau bertemu dia tolak? Nah, ya betul. Itu aneh kan? Saya punya sedikit pengalaman gini. Tapi saya awali dengan satu kata. Sorry saya potong ya Pak Alvin, nggak apa-apa ya kan? Karena saya kalau udah ngomong OJK memang emosi saya bisa tingkat dewa. Gini, karena saya termasuk Pak Beni, Pak Kris, kita ke lapangan kemarin itu kan. Jadi OJK. kita benar kata Pak Alvin, kita mau ketemu OJK itu kan dia perlindungan konsumen. Bapak saya dong. Saya ada masalah, cari bapak saya dihalangin. Itu pasti. Tapi apapun itu saya awali dengan satu kata ya. Ini tidak tahu ini disebut dengan praduga atau tidak, tapi saya katakan arti kata singkatan dulu. Saya tidak mau sebut AJK, saya suka sebut Kresna Life. Karena apa? Karena saya nggak suka OJK. Kenapa saya nggak suka OJK? Karena OJK itu otoritas kelakuannya jelek banget. Nah, itu bagi saya. Nggak tahu deh orang lain. Kenapa? Saya melihat sendiri bahwasannya ini hasil petun yang kita lakukan itu ya Pak ya, itu hakim tentu bukannya sembarang ngambil keputusan tanpa melihat fakta dan kenyataan yang ada, karena termasuk kita juga ada yang jadi saksi fakta, ada saksi ahlinya ya. Kenapa? Saya melihat setiap keputusan kemenangan dari Kresna Life ini, besoknya atau beberapa harinya pasti ada media yang membombardir untuk menghancurkan atau membunuh karakternya, minimal PSP-nya AJK itu ya. Jadi dugaan saya gini, saya agak mencurigai, adakah yang mau mengintimidasi hakim-hakim untuk mengambil keputusan di sidang kemudian. Yang pertama mungkin mengintimidasi, yang kedua ternyata fakta bukti menyatakan AJK menang, nasabah menang. Nah sekarang timbul lagi, bombardir lagi untuk menghancurkan dengan cara narasi yang hampir sama ya Chris ya. Nah ini berupa apa? Titipankah? Dugaan? Saya nggak tahu, karena ini namanya dunia apa ya, kita Pak Alvin tahu sendiri. Kalau ada uang semua bisa dimainkan. Saya nggak tahu ini benar apa enggak ya Pak ya. Nah kalau saya sendiri saya bilang dugaan ini ada sesuatu kedepannya apa ya. OJK ada apa sih? Jadi saya pertama ke OJK saya berkata, saya dan AJK itu adalah suami istri yang mau damai. Bokap saya, nyokap saya OJK, tapi OJK bilang tidak, saya mau kalian cerai katanya. Ada apa OJK? Lah, terus satu lagi, herannya gini, Kresna Life mau bayar utang, kita mau terima utang dong, dibayar. Lah kenapa ini OJK sengaja menghalangi orang yang mau bayar utang? Ini OJK ada apa sih? Kan bingung saya ya. Kenapa di POJK 6 dikatakan kalau ada kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan tersebut, ya udah terjadi perdamaian. Lah yang nggak senang kita damai itu siapa? Pak Philip nggak sendiri kan? Nggak senang siapa? Sehingga dengan segala cara, dari Sol saya termasuk orang yang ikut dalam mensukseskan Sol. Dengan segala cara dia mengintimidasi, mencuci otak, karena saya juga termasuk orang yang hampir dicuci otak untuk kamu jangan percaya ini itu. Jadi satu hal ini gini Pak, saya bilang ini OJK selalu bilang
Kresna Life sudah keputusan yang mereka lakukan adalah sudah sesuai dengan prosedur katanya. Satu hal, saya ke sana tidak diterima aja, mereka sudah tidak sesuai prosedur. Karena itu tempat saya mengadukan diri. Kalau saya dirugikan, itu sudah pertama kali mereka sudah melanggar prosedur. Kedua, saat kita berbicara dengan mereka, pendapat kita tidak didengar, itu mereka sudah melanggar prosedur kedua. Ketiga, saat kita bilang kita setuju dia menghalangi perdamaian, apakah dia sesuai dengan prosedur perdamaian? Saya rasa tidak. Keempat lagi yang lebih parah gini Pak, terjadinya masalah ini, Kresna Life ini terjadinya masalah sampai hari ini oleh karena apa? Satu surat dari OJK 27 November 2019 ya. Nah, kita juga nanya-nanya waktu kita di sidang sana, ternyata ini peraturan ini memang tidak ada dalam POJK manapun. Apakah ini sudah sesuai prosedur? Nggak. Berarti ini OJK mengeluarkan sesuatu memang melanggar prosedur mereka. Jadi dari mana orang OJK khususnya Pak Ogi saya bilang ya menyatakan mereka melakukan semua sudah sesuai prosedur. Apakah prosedur itu ditanya dulu ke nasabah? Nasabah kan uang kalian yang di sana. Ini sesuai prosedur nggak? Kenapa kita tidak dihargai? Kedua ya Pak, saya juga sering melihat ini OJK selalu berkata mereka melakukan segala sesuatu sesuai prosedur karena diminta Kresna Life setor modal. Kresna Life tidak mau. Saya tidak gitu pinter orangnya ya Pak ya. Cuma saya belajar mengerti aja ya. Ini modal yang disetor, di hold apa dibagi? Karena saya pernah ke sana tanya, Pak, kita mau diselesaikan. Mereka berkata 1,4 T itu uang kamu, makanya mereka selesaikan. Lah memang uang saya lah, makanya diselesaikan. Kalau uang Bapak ya nggak perlu selesaikan untuk saya. Tentu gitu kan. Nah ini pelayanannya bingung kita kan. Lah uang saya dibayar. Nah sekarang permasalahannya adalah dia bilang setor modal. Ini OJK kan otoritas jasa belakangnya keuangan. Kata keuangan berarti ini orangnya hitung-hitungan matematika dong. Berarti masuknya ke keuangan, berarti akuntansi. Ini orang bisa ngitung nggak? Kalau saya nggak bisa. Tapi minimal waktu saya masuk Kresna berarti saya percaya ini OJK orang yang memang sudah kompeten. Nah, mempunyai cara menghitung sendiri. Nasabah kenapa bisa dilindungi? Berarti mereka matematikanya udah kuat. Nah, sekarang yang lucunya gitu, dia suruh setor. Saya orang awam yang tidak sekolah tinggi, kita dengar konversi sol itu, kita udah tahu, oh ini di setor ini dijadikan untuk menaikkan RBC supaya PKU dicabut agar kita beri kesempatan waktu OJK hidup kembali, pulih kembali, kita dibayarkan. Kita bersedia loh Pak, POJK 6 kita pelajari, kita bersedia damai. Kita setuju, oh oke, 95% lebih kita dukung. Semua setuju. Jadi ini OJK lucu, setor-setor, terus udah hitung belum? Kan Kresna Life nggak pernah bilang kami tidak mau setor modal. Kan memang udah kesepakatan di Zoom kita juga ini nanti solnya berapa, sisanya berapa. Lah kenapa nggak mau? Kita loh Pak yang kawal penyerahan surat persetujuan itu. Sampai saya kaget di sidang, dia nggak mau baca. Kalau tidak dinotarilkan, gua juga nggak mau dinotarilkan Pak. Kalau itu begitu lu saya notarilkan, lu ciu. Berarti ini jebakan Batman dari mana Pak? Nah ini prosedur dari mana dia, POJK mana Pak? Kepintaran banget dia Pak. Nah satu hal lagi ya Pak, saya bukan termasuk orang yang pintar, tapi saya sedikit gini, setoran modal itu menurut Pak Alvin Pak, ini boleh hanya uang tunai atau bolehkah berupa barang kayak gedung atau sertifikat tanah, atau bolehkah berupa saham, atau bolehkah berupa hal lain? Menurut Pak Alvin mana sebelum saya lanjutkan? Iya, kalau hitungan bank atau hitungan keuangan boleh berupa aset lain tapi ada hitungannya sih. Gitu kayak ya, oke. Berarti setuju ya Pak. Berarti boleh dong hitungan lain, artinya berupa saya nggak ada uang tunai tapi sesuatu yang ada nilai uang tunainya. Begitu ya Pak ya. Oke. Pak, lucu nggak menurut Bapak? Waktu kami ke OJK,
dia katakan, kalian tahu nggak PSP itu jahat, tidak mau setorkan dana padahal udah diminta berkali-kali. Setornya 2,2 T katanya gitu. Saya waktu itu mula-mula bisa sedikit terpengaruh, namanya dicuci otak ya Pak. Tapi setelah itu saya mikir Pak, kalau Sol berhasil, 95% berhasil, itu kan mencapai 4 T-kian. Benar nggak Pak? Jadi kalau dia mencapai lebih kurang, kalau kita, kan saya ikut Zoom Sol, saya bertanya-tanya dong, kalau ini berhasil berapa? Itu kalau bisa mencapai 4,8 T. Bapak rasa aneh nggak? Dia memaksa PSP menyertakan 2,2 T, yang mana pada saat itu memang AJK PSP selaku PSP kan belum punya kemampuan seperti itu. Kalau mampu Pak, AJK mah nggak ambruk, Kresna mah nggak ambruk, benar nggak? Lah kalau memang saat itu PSP-nya punya dana segitu, seperti ya kata-kata orang lain, si A langsung suntik 3 triliun. Kalau saat itu PSP-nya bukan 2,2, 1,8 triliun, kalau bisa tambah-tambah dia juga suntik. Masalahnya Kresna udah berapa lama dihantam badai, nggak ditolong. Nah, nggak dibolehkan usaha ini itu. Jadi disuruh istilahnya bapak punya rumah, nggak punya uang nggak punya uang masuk, disuruh bayar listrik terus, mampu nggak? Ya mati dong lampunya, gitu ya. Nah disuruh, nah ini cuman lucunya begitu Pak. Sol ini bisa mencapai 4,8 T, tapi ditolak. Why? Ada apa Pak? Saya orang yang tidak mengerti apa-apa aja, saya bingung. Saya punya tekad mengambil keputusan, ditanyakan, ibu tahu nggak itu Sol resiko? Saya pegang polis, juga resiko sampai hari ini emang dibayar? Kagak. Kenapa dua hal yang beresiko tapi satu resiko punya harapan? Saya nggak mau ngambil. Lah kan saya cuma pinjamkan duit ke ke Kresna Life. Lah otomatis saya jadi apa? Saya juga jadi pemegang saham, nggak punya duit banyak dan jadi bisa punya perusahaan gede. Saya mau juga dong. Tapi kan di dalam itu nanti suatu hari kan perusahaan kembali normal kan di buyback Pak. Nah jadi keberatannya OJK itu apa? Lah saya udah setuju tanda tangan. Dia keberatannya di mana Pak? Kan dia mau capai uang. Nah 2,2 ini untuk apa dia? Saya tanda tanya. 4,8 itu untuk nasabah, kemenangan nasabah di kemudian hari. 2,2 T untuk siapa Pak? Benarkah itu untuk nasabah? Atau saya nggak mau menduga, karena saya nggak berani menduga. Saya juga nggak punya hak menduga, mereka lah yang tahu. Jadi kalau 2,2 T untuk kita, memang untuk kita, berarti dia mau mendukung. Sol POJK 7 itu produknya OJK. Sol berhasil, seharusnya OJK yang namanya ditinggikan, diangkat. Berarti di antara 7 tahun OJK ini dibentuk, 7 perusahaan ambruk, semua anak bangsa saya periksa. Nah ini setengah bangkit. Kenapa OJK tidak menggunakan kesempatan ini? Ya, yang Sol ini mungkin bukan dari dia, tapi produk dia. Ini kalau dibangkitkan, AJK minimal dari 7, 1 dong yang bisa diselamatkan. Yang prematur diselamatkan, yang mati ya udah apa boleh buat. Tapi kenapa yang prematur ini sengaja digencet sampai mati? Saya nggak ngerti, itu ya. Terus saya rasakan Pak, dari pernyataan setoran modal sama tidak sesuai prosedur. Pak, saya tanya kira-kira OJK ini kompeten nggak sebenarnya sebagai otoritas jasa keuangan? Saya rasa gini deh Pak, kalau saya benar-benar diakui sebagai rakyat, bubarkan aja, kenapa sih? Nggak ada gunanya OJK, zamannya belum ada OJK, negara Indonesia aman-aman aja. Ada OJK rusuh, termasuk saya dirugikan. Terus pendapat sih. Iya kan Pak ya? Kesel saya Pak. Nggak ada gunanya. Karena apa? Karena saya beli Kalita, saya tanya, ini jaminannya apa? Ada itu suratnya. Saya ada suratnya, itu boleh dijual. Berarti ini jebakan Batman. Bukan menjebak saya, bukan, dia termasuk menghancurkan perusahaan. Kamu kasih dia izin menjebak orang. Berarti ini penjebak. Kalau pembunuh itu dia otak pembunuh Pak. Saya setuju karena dalam hal ini OJK itu tidak memberikan solusi Bu. Iya, kita tanya Pak. Jadi kita tanya. Jadi harusnya sebagai pengawas dan seharusnya sebagai pengendali atau pengatur otoriter jasa keuangan harusnya ngasih solusi. Nah ini Pak saya kan. Jadi ini dia kasih solusi ke AJK kagak, ke konsumen juga kagak. Ya kalau ada dosa T juga
lebih baik bayar ke nasabahnya banyak. Lah iya, langsung beresin. Lah iya. Lunas sudah selesai dengan nasabah booster update 3T. Saya kasih fakta Pak. Kan Bapak bilang solusi kagak kan? Yang lucunya gini Pak, saya hadir di OJK. Kan gitu kan? Pak, selain ciu ada solusi nggak? Dijawab malah Pak, nggak sabar sudah mau ciukan Kresna Live. Bingung saya. Ini ada loh. Dia hadir loh. Saya bilang, Pak Wayan punya nggak solusi selain ciu? Jawabannya apa Pak? Sudah tidak sabar. Saya mau ciukan Kresna. Makanya saya tanya. Otoriter, nggak boleh ada kepentingan tertentu dong. Pak Alvin mungkin gini, Bung Gini. Saya tadi waktu sambil nunggu Pak Alvin, saya mikir satu kata gini. Mereka lagi bahas perlindungan konsumen, benar ya Pak? Kata konsumen. Saya lagi bertanya-tanya. Saya mau cari Pak, mungkin Pak Benny tolong carikan POJK mana ada yang perlindungan korban. Mungkin saya bukan konsumen lagi. Jadi OJK itu semena-mena karena diduga semena-mena karena apa? Karena saya bukan konsumen lagi. Untuk apa dilindungi? Nggak ada keuntungan lagi untuk dia. Jadi saya tidak perlu. Toh saya korbankan yang lain juga nggak apa-apa. Korbankan kamu juga nggak apa-apa. Jadi ini bukan otoritas jasa keuangan. Saya rasa ini udah kayak sejenis apa namanya yang suka udah abuse power ya namanya Pak ya. Udah menggunakan kekuasaan ini udah abuse power Pak ini dari. Ini OJK nggak ada guna deh. Udah saya rasa apa ya? Bahkan saya heran loh, saya kawal Sol ke sana. Dia nggak dilihat. Kalau bahasa Inggrisnya moyung ya Bu. Iya bahasa kampung saya. Moyung itu bahasa kampung saya. Itu kalau bahasa saya itu kan itu perjuangan saya dibuang Pak. Perjuangan saya dibuang. Satu lagi saya bingung gini. Kita kemarin ada ke Petun juga. Saya bingung lagi satu. Sering saya dengar Pak Benny bilang juga itu diskriminasi. Ciu itu untuk warna arta. Itu 50% pilih-pilih masih dibilang apa? Karena ada produk lain yang masih bisa apa namanya dijual atau apa nggak tahu. Jadi ciu ke AJK Kresna Live itu 100%. Emangnya AJK itu Kresna Live udah yakin nggak ada yang dijual lagi. Pak, saya terbersit satu hal tiba-tiba karena saat itu saya jadi saksi fakta gini Pak. Bapak bayangkan ya, waktu sebelum ini Pak Ogi itu jabat jadi pengganti ya Pak ya. Sebelumnya siapa Pak Benny saya lupa sebelum Pak Ogi. Nah oke lah. Jadi waktu mau jabat itu saya sama teman-teman kita bilang di grup loh kita doakan nanti yang diangkat ini akan menjadi lebih baik. Rupanya dia juga yang menghancurkan kami. Itu nggak masalah. Yang masalah gini, waktu di sidang kemarin itu ada yang namanya Pak Wayan itu ada ditanya Pak, apakah saudara saksi juga mengetahui pada saat awal terjadinya ras sempat ada surat dari OJK yang memberikan peringatan kepada asuransi jiwa Kresna yang kemudian surat tersebut menjadi viral yang mengakibatkan di ras AJK jadi bermasalah. Jawaban si Wayan ini apa Pak? Saat surat itu sebelum saya menjabat saya tidak tahu Pak. Saya katakan OJK berkompeten enggak? You diangkat mengurus yang namanya perusahaan asuransi Kresna. Benar nggak Pak? Kira-kira Bapak kalau mengurus sesuatu itu, Pak saya tarik Pak Alvin Lim mengurus satu perkara. Bapak selidiki kasus sebelumnya dulu nggak Pak? Atau Bapak langsung bab ini gini gitu gini gimana Pak? Bapak selidiki nggak? Ini 21 November ini surat apa sesungguhnya sehingga Kresna ini ambruk? Nah dia bilang dia tidak tahu, tapi dia mau menciukan. Jadi kami ke sana dia hadapkan kepada orang yang berarti dia OJK itu kompeten nggak Pak? Dia memberi orang yang tidak mengerti apa-apa tentang Kresna untuk mengatasi masalah kami Pak. Saya ragu, si Ogi, Pak Ogi itu ngerti nggak kasusnya? Kalau anak buah atau nggak saya nggak tahu ya Pak ya. Si Pak Wayan ini nggak ngerti loh Pak. Saya curiga ini Pak Ogi ngerti nggak? Jangan-jangan dia menciukan itu dia nggak ngerti kasusnya si OJK. Dia baca nggak surat 21 November itu Pak? Saya curiga ini enggak.
Saya curiga mereka main duduk jabatan ngambil gaji, ya disuruh ciu-ciu lah. Iya. Daripada saya repot, ciu kan saya lepas tangan, nggak usah ngapa-ngapain. Ini yang Ogi sama Wayan ngerti nggak apa yang mereka lakukan? Saya rasa ini, aduh, rusuh ya, bubarkan aja lah Pak. Nah, itulah Bu. Nggak ada gunanya Bu. Zaman dulu Orde Baru nggak ada OJK, aman-aman aja hidup kami Pak. Nggak ada masalah. Ini justru ada OJK saya jadi masalah Pak. Buang-buang APBN ya Bu ya. Lebih buang-buang tenaga saya, hati saya, mengkuras segala stres saya. Oke. Jadi apa nih yang Pak Beni, apa yang kalian inginkan sebenarnya nih dari kasus ini? Ya jadi kita mengharapkan ya dengan mungkin mudah-mudahan netizen juga menyaksikan semua seperti yang kita bilang no viral no justice. Jadi yang kita harapkan ya mudah-mudahan dengan lebih pahamnya melalui penjelasan podcast ini dari masyarakat, jadi tahu tentang kesulitan-kesulitan khususnya para pemegang polis, yang mana kita tentu mengharapkan uang kita kembali. Betul. Ya kan, nah jadi intinya ini nih gimana caranya uangnya kembali. Nah janganlah sampai dihalangi cara dapat uang kita. Dan salah satunya apa? Salah satunya kan untuk diharapkan daripada saham merosot terus sampai mendekati titik nol kan, gimana caranya kalau memang perusahaannya bisa jalan lagi dan kemudian memang nanti berangkat naik dan kemudian ada investor asing, ada apa yang akhirnya, karena kan izin asuransi ini susah bisa menarik investor-investor. Nah kalau ini jadi ada harapan, taruhlah nggak kembali semua, tapi minimal akan lebih baik daripada diciu kayak yang mana harta 0, yang diduga sekarang juga cuma 0,28%. Jadi harapan adanya podcast ini satu, ada saya simpulkan sedikit, satu kita juga mengharapkan supaya masyarakat paham justru pengadilan tata usaha negara ini adalah hakim-hakim yang menurut saya yang orangnya juga berbeda di antara tingkat 1 dengan tingkat 2, yang mereka secara objektif sudah mengadili dan melihat fakta-fakta persidangan. Dan perlu kita lihat juga ada pengamat asuransi di situ juga, ada Irfan Raharjo yang juga mengamati dari awal. Dia juga sempat saya baca juga, ya karena dia tahu dari awal kan, dia juga mengatakan seharusnya OJK tidak asasi. Kenapa? Karena justru menurut saya ini terobosan hukum. Ya pengadilan ini lihat ada dugaan diskriminasi daripada OJK, di mana memperlakukan Jiwasraya kok berbeda. Malah dia bilang katanya Jiwasraya, kan tadi kita baca sama artikelnya di Kontan, di Ciu itu malah jadi huru hara katanya. Iya kan? Nah kenapa ini di OJK, di AJK dia Ciu, di Wana Arta kemudian kenapa tidak ada perintah tertulis, nggak ada lidik sidik dan sebagainya. Sebenarnya di AJK yang bayar kita 1,4 T lebih, pengusahanya membayar 3-5 tahun, malah di Ciu ada sidik, ada lidik, penetapan tersangka, diduga ada kriminalisasi juga. Karena saya tahu dia sempat kalah juga kan waktu itu, tersangkanya dihapus di pra-peradilan. Betul. Artinya kan ada dugaan kriminalisasi di situ. Nah jadi di sini saya lihat kok ada dugaan seperti dendam pribadi Pak dengan perusahaan ini. Ya kan tidak boleh ini, walaupun nasabah udah sepakat nih pokoknya tetap harus Ciu. Ini ada apa? Nah jadi tujuannya ya saya bilang satu, bisa diluruskan pandangan dari masyarakat tentang adanya justru ini PTUN ini bukan pengadilan sesat, tapi PTUN ini justru meluruskan dan satu terobosan bagus dari para hakim yang berpihak pada pemegang polis atau rakyat kecil. Ya ini berpihak pada rakyat kecil dari TUN ini gitu. Jadi jangan sampai malahan jadi OJK mencoba menggunakan media, kemudian ada pengamat yang diduga jadi pesanan yang tadinya nggak pernah muncul, cuma ngamatin soal AJK aja, tapi nggak pernah ngamatin soal Wana Arta yang udah jelas-jelas diduga kuat kan bawa kabur dana nasabahnya. Ya kan kemudian ada perlakuan berbeda dengan Jiwasraya kalau dia nggak komentar, kan aneh. Berarti ini kan dugaan pengamat pesanan Mbak, bukan murni diduga, saya nggak tuduh ya, diduga seperti itu. Ya jadi kira-kira ini yang kita mesti luruskan, dan mudah-mudahan pandangan ini ya kalau OJK pun ada mendengar daripada podcast ini, dia mudah-mudahan sadar juga gitu. Jadi upaya kasasi ini hanya ya menyengsarakan para pemegang polis, karena kita harus nunggu beberapa tahun lagi. Kita kan kasasi mereka cuma ngulur-ngulur aja, dan dalam mengulur ini membuat para korban atau konsumen itu jadi uncertainty. Itu yang kalau saya lihat. Dan kita takut saham kan semakin drop Pak. Ya itu dia. Jadi kerugiannya makin tidak menentu, uncertainty tadi yang saya bilang. Nggak ada fungsinya, nggak ada menguntungkan sama sekali bagi baik AJK maupun konsumen. Jadi kita bingung nih.
si OJK ini bertindak atas keinginan siapa, kepentingan siapa itu Pak, yang saya bilang dari awal. Kalau dipertanyakan betul. Jadi kalau dia melakukan sebuah tindakan yang tidak pada benefit dua orang yang memang sedang pihak terkait, berarti kan dia menguntungkan pihak tidak terkait. Betul. Ini yang jadi bingung. Siapa? Nah. Gitu kan. Nah, karena pasti diduga kan juga banyak musuhnya AJK ini yang kepingin AJK juga gulung tikar, mungkin saingan-saingan bisnis atau apa. Bisa jadi. Ya jangan sampai kan ada dugaan-dugaan ini jadi dijadikan ada dugaan-dugaan dijadikan alat atau apa kan untuk membantu pihak-pihak yang mungkin saingannya dan sebagainya yang berdampaknya merugikan daripada pemegang polis. Iya. Jadi teman-teman tadi kita udah dengar ya dari baik Pak Benny Wulur sebagai kuasa hukum dan klien dari Kresna Life di sini yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan atau kasus yang terjadi dari Kresna Life. Nah, biar teman-teman tahu ya bahwa Pak Benny ini dan saya ini sebenarnya berbeda pandangan. Dalam hal SOL tadi yang namanya subordinated loan, Pak Benny setuju dengan adanya SOL ya. Kalau saya waktu itu tidak setuju klien saya menjadi SOL di situ. Dan itu teman-teman sah-sah saja. Ya namanya lawyer boleh punya pandangan berbeda. Tetapi walaupun kita berbeda dalam pandangan pilihan teman-teman, tujuan kita sama satu teman-teman, agar konsumen-konsumen klien-klien kami ini dibayar kerugiannya. Betul. Kan di situ aja Pak. Ya. Bapak mau ke Menteng, misalnya mau lewat tol dalam kota, saya mau lewat tol luar kota. Yang penting tujuan kita sama. Sama, betul. Ya kan. Nah, kita di sini berasa sependapat dalam hal satu, yaitu seharusnya yang bisa menyelesaikan ini adalah OJK, ya kan Pak? Betul. Bapak sekarang ini mau no viral no justice kan karena berasa OJK ini tidak bijak ya Pak ya, betul. Di situ ya. Betul. Nah, kenapa? Karena kami ini kalau digabung menjadi seluruh korban. Ya. Betul. Ini yang setuju, saya nggak setuju. Ya. Nggak ada lagi tuh yang di tengah-tengah. Ya. Antara setuju atau tidak setuju. 90% lebih setuju, ya kan? Berapa persen tidak setuju yang diwakili oleh grupnya saya di situ. Nah, kalau kami berdua sudah sepakat bahwa OJK sebagai seharusnya otoriter menyelesaikan, tapi mereka menolak keduanya, kita jadi bingung. Betul. Kita bingung dong. Betul. Dan AJK-nya pun juga dia nggak mau bicara sama AJK. Betul, betul. Jadi sama AJK dia nggak mau bicara, yang setuju soal dia nggak mau bicara, yang nggak setuju soal nggak mau bicara. Ya kan, lalu pertanyaannya adalah OJK itu untuk siapa? Betul. Ya jadi ini pesan ini saya berikan kepada Ketua OJK dan para Dewan Komisaris OJK ya. Saya sudah menerima surat dari OJK menyatakan bahwa kalian belum bersedia menerima dengan alasan sedang memikirkan kepentingan bersama. Nah, dengan adanya pertemuan antara saya sama Pak Benny Wulur, kami bingung kepentingan bersamanya apa. Siapa Pak? Bukan apa Pak? Nah, kepentingan siapa? Betul. Ya kan? Kalau perlu kita berdua diundang aja gitu ke OJK. Maksud saya adalah kalau memang OJK tidak mau menerima dan tidak mau mendengar suara kami, ya kami terpaksa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum Pak, saya rencana kalau dari LQ saya mau melakukan perbuatan PMH. melawan hukum, gugatan PMH. Pak Alvin, saya di situ. ya, Saya sepakat terhadap OJK. Kita lakukan bersama-sama PMH terhadap OJK. Maksud saya seperti itu. Kalau memang juga ini ada 20 lawyer, biar ada 20 gugatan aja masukin. Pak Alvin. Jadi biar mereka jadi pelajaran buat mereka ketika Anda tidak mengindahkan ya kan para lawyer dan para kuasa hukum, berarti Anda sama saja dengan tidak mengindahkan para korban. Dan gugatan PMH sudah saya jalankan juga, Pak. Nah, sekarang lagi sidang kita di PN Jakarta. Terhadap OJK. Terhadap OJK. Oh, saya juga mau tuh. Jakarta Timur. Karena saya baru dapat suratnya. Iya. Jadi surat ini menjadi bukti buat saya bahwa mereka mengabaikan. Betul. Bagaimana masyarakat kuasa hukum mau bicara, lu kagak mau bicara. Betul. Saya tanya, kan Bapak kan tadi bilang mau gugat atau gitu. Saya tanya Bapak satu hal ya. Menurut Bapak, OJK itu suatu regulator yang super power body nggak? Oh iya, super power dia. Super power ya, Super power. hebat Dia sekali ya. Dan dia bisa melakukan. Nah ini saya heran ini, dia bisa mengatur, terus dia bisa mengawasi, habis itu bisa menyelidiki. Hebatnya lagi ini Pak, dia bisa menjadi hakim memutuskan Pak, 3 in 1 ya jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim ya Pak. Benar-benar abuse of power ya Pak ya, benar nggak Pak ya? Iya itu saya dia, super body. Dan anehnya yang selama ini perusahaan keuangan yang disidik itu cuma Kresna Life. Yang lain saya nggak pernah dengar. Wana Arta, Jiwasraya, mana ada disidik sama mereka? Kan lucu. Lah
iya. Nggak diapa-apain Chevy. Itu dia makanya saya bilang, cuma ini doang hebat makanya. Menyangkut yang Bapak bilang tadi, Iya. kenapa cuma Kresna? Saya jadi gini, ada baiknya juga tunggu Pak Alvin seharian deh. Jadi saya tadi juga berpikir, ini OJK ada apa? Mengapa? Kenapa khawatir sekali Kresna Life pulih? OJK ada apa? Apa ketakutannya sehingga ini Kresna Life bisa pulih? Takut dituntut balik? Atau takut ketahuan ada kesalahankah? Atau apa sih? Ada Saya sesuatu. bingung, ada sesuatu. Saya bertanya terus ini Pak. Ini dia mati-mati mau mengkuburkan mati. Iya. Dia mati-mati mau mengkuburkan mati ini Kresna. Ada apa? Saya tanda tanya. Dia tidak mengkuburkan yang sudah mati atau setengah apa. Ini benar-benar orang yang berusaha mau bangkit. Dan yang luar biasa gitu, kita nasabah mendukung dia bangkit. Dia bukan mengkuburkan Kresna Life. Dia sekalian mengkuburkan kami. Iya. OJK ada apa? Saya bingung aja nih Pak. Pak Alvin tolong bantu saya. Saya udah menyurati OJK aja tidak mau bertemu kan aneh Iya, itu. betul. Nah nggak apa-apa, tapi kan itu jawaban dari dia tertulis menjadi dasar hukum bagi saya untuk menggugat mereka. Iya. Ya dong, yang namanya dia penyelenggara otoriter, kalau dia sudah tidak mau menerima orang yang mau berkeluh kesah, berarti Anda sudah tidak melakukan pekerjaan Anda. Betul. Untuk apa? Gitu loh. Untuk adalah buat apa jadi otoritas jasa keuangan? Bubar aja bubar. Saya mau kemana otoritasnya kalau lu kagak mau ketemu? Bubarkan aja. Makanya saya dari tadi bilang udah bubarkan aja Pak, nggak ada fungsinya. Jadi selama ini saya berpendapat bahwa dia nggak mau ketemu karena mau ngebela yang Sol. Ternyata yang Sol pun juga tidak mau ketemu. Ya berarti kan dia ngebela masyarakat nih, kan aneh di situ ya. Betul. Lucu kan Pak ya? Ya, jadi Kalau nggak dibela, kepada OJK ya, mungkin selama ini OJK tahu saya selalu mendukung Anda ya. LQ Law Firm ini kita selalu mendukung Anda. Tetapi kita minta Anda itu menggunakan kekuasaan secara bijak. Ya. Ingat, kepentingannya itu Anda itu semua digaji dari uang masyarakat. Ya, dari uang masyarakat loh, dari uang pajak kami semua ini. Jadi kalau Anda sebagai OJK yang adalah pelayan masyarakat tidak mau menerima masyarakat, ya kan, lebih baik dibubarkan aja itu OJK. Tadi sesuai pendapat si Ibu ya. Dan selama ini saya selalu mendukung kalian. Saya melihat bagaimana kalian ini macan ompong. Ya, di dalam kasus ini Anda langsung cepat jalanin penyidikan, hajar Kresna Life di penjara, orang yang masuk penjara sekarang. Lah, itu yang UOB Sekuritas kalian sampai sekarang kalian sudah tahu, kalian bilang bahwa UOB bertanggung jawab, tapi Anda tidak pernah menghukum UOB untuk membayar. Kan itu aneh. Ya, jadi di mana taring Anda? Kenapa beraninya hanya perusahaan Kresna kalian mau matiin, sedangkan UOB Sekuritas kalian ketakutan di situ ya. Dan sampai kita ini harus lapor ke polisi dan sudah naik sidik sekarang ya. Jadi kita meminta kepada OJK supaya Anda bijak ya, karena tindakan yang Anda lakukan itu Anda menggugat AJK itu tidak pada keinginan para masyarakat. Betul. Bukan hanya nasabah Pak, masyarakat Pak. Betul. Baik yang setuju maupun yang nggak setuju Nggak setuju, betul. nggak setuju karena kenapa? Kita ini pengen diberikan penjelasan oleh OJK, pengen jelas dan pengen agar tindakan kalian ini memang mendapatkan restu dari kita. Betul. Bukan sepihak. Betul. Ya kan? Kalau dia kan gugat AJK awalnya mau cabut izin usaha Kresna karena demi melindungi korban kan seolah-olah. Ya kan? Lah sekarang kita korban yang nggak merasa dilindungi itu gimana? Iya. Lo bener kan? Bapak nggak merasa dilindungi yang setuju Sol. Saya nggak setuju Sol nggak merasa dilindungi. Iya. Saya mau ngomong, mau nanya, mau sharing pendapat, dia nggak mau terima. Iya. Ya kan berarti kan dia nggak peduli dengan kita di situ. Betul. Lah terus kalian otoritas kalau nggak mengikuti kata hati rakyat, ngikutin kata hati siapa? Ini pertanyaan saya kan. Betul. Bisikan setan dari mana itu? Betul.
di OJK. Nah, disinilah saya minta untuk OJK supaya bijak dan Pak, saya juga akan mengikutin Bapak untuk gugat PMH dan kalau bisa kita bilang ke lawyer-lawyer lain yang memang mewakili korban-korban lain, kalau perlu 10 apa 20 gugatan Pak masukin Pak, lawyer yang berbeda, biar dia sidang setiap kali sidang dia boleh hire lawyer-lawyer di sana Pak. Kita gebukin biar suaranya makin kenceng. Setuju Pak. Setuju. Sangat setuju. Sampai kita harus menggaung sampai Jokowi dengar Pak kalau perlu. Setuju. Dan kalau ini tidak ada tindakan dari mereka, saran saya kita demo istana Pak. Oh iya Pak, setuju. Istana kita demo, kita minta turunin aja si Ogi. Karena kita mempertanyakan dia itu bekerja atas keinginan siapa, untuk siapa, demi benefit siapa. Iya punya kompetensi nggak, ngerti nggak yang dia lakukan. Kalau perlu kita sekarang lawyer-lawyer ini kita galang, kita demo bersama Pak. Boleh, saya setuju Pak. Persatuan lawyer yang membela nasabah kali ini bersatu semua. Boleh, setuju. Iya Pak ya. Iya, saya setuju. Teman-teman saya juga nanti saya bilangin pasti setuju ikut saya di situ. Ya kan kita demo aja rame-rame di sana. Iya Pak. Di Saya situ. juga nggak apa-apa ini ikut demo ini. Karena kalau kayak begini ini oknum Pak. Enggak, kita harus lawan Pak. Kalau kita diem aja, kasihan nasabah Pak. Mau berapa tahun dia? Betul. Kalau yang BUMN enak, nanti pemerintah tinggal ambil uang pemegang pajak balikin di situ. Lah kalau yang swasta mana bisa uang dari pemegang pajak kan? Mereka seenaknya sendiri mau tinggal hapus saja. Nggak bisa kayak begitu dong. Otoritas harus bertanggung jawab. Betul. Karena izin pun dari awal mereka yang terbitin. Setiap tahun harusnya mereka yang audit, mereka yang periksa. Lu gimana bisa tahu dari sebuah perusahaan yang sehat tiba-tiba jadi nggak sehat? Betul. Berarti dia nggak menjalankan pengawasan dengan baik dong. Betul. Harusnya kan seperti itu. Setiap bulan bahkan Pak itu pastinya. Ya harusnya kan. Nah itu dia kan kita bingung kalau tiba-tiba seperti ini ada apa? Ataukah dia lalai? Diduga, ataukah diduga dia lalai. Tapi karena kelalaiannya itu tidak boleh diketahui orang Pak. Langsung jadi aja, langsung dikubur. aja. Ini dikubur. Langsung dikubur aja. Dikubur aja. Kalau dikubur aja kan konsumen juga nggak tahu. Iya, semua nggak tahu. orang nggak tahu. Dia tinggal cuci tangan, sebut tangan selesai. Yang gitu Pak. Itu Pak. Dugaannya. Dugaan. Terus saya mau tanya Pak Alvin gitu. Pak, Bapak kan pasti lebih pintar dari kami ya Pak ya. Saya bingungnya gini ya. Beberapa hari ini ada pengamat yang mengamati. Saya nggak tahu Bapak suka bola nggak, sepak bola atau olahraga. Jadi saya sering kalau keluarga lagi sepak bola saya suka kesel Pak. Kita kalau nonton sepak bola nonton aja, antar siapa menang siapa kalah ya udah ya. Kadang-kadang pengamat lebih hebat nggak? Oh iya. Lebih hebat ya. Emang dia bisa bilang oh si A itu harus kiri. Terus si pengamat ini dia pemain atau hanya mengamati? Kalau mengamati baca-baca aja bisa aja. Jadi dia ngerti nggak isi di dalam satu. Terus kedua saya tanya Pak, apa arti kata riset? Setahu saya ya waktu saya sekolah riset itu gini Pak. Saya mau menyimpulkan sesuatu hasil itu saya harus mencari dulu data, fakta dan saya harus mengkonfirmasi. Saya punya masalah, saya dapat masalah, saya konfirmasi ke A, B, C dan D. Apakah ini ini pengamat ini luar biasa sama ini periset. Dia mengeluarkan semua itu yang lucunya gitu. Dia dapat data dari mana? Tanggal surat, nomor surat, bahkan isinya lengkap. Ini dari mana Pak? Hebat dia pengamat sama ini risetnya. Lalu ini ada nggak dia tanya ke Kresna? Ini hasil riset ini benar nggak? Kenapa main bunuh-bunuh karakter orang begitu aja? Kita juga waktu show kita tanya Pak, bukannya kita sok tahu enggak. Saya kebetulan aja kalau melakukan sesuatu saya lebih suka, saya sama Chris juga lebih suka jelimet, nanya jelas juga. Kalau jelas kita bela, kalau enggak jelas saya nggak mau bela. Sama saya makanya kompak sama dia. Jadi kalau enggak jelas itu kenapa? PSP Kresna nggak jelas juga kami nggak bela. Kita gugat saya bilang gitu. Tapi sekarang masalahnya beliaunya jadi tersangkakan itu. Pak Kalita itu saya waktu belum beli Pak, saya tanya ke agen saya, ini apa beda Kalita sama Apik? Saya udah tahu Kalita itu nggak ada garansinya karena dia berupa investasi link yang ada naik turunnya. Benar nggak Pak? Ya. Tapi kenapa saya ngotot juga mau berjuang? Karena satu hal, saya PSP-nya Kalita yang tidak perlu dibayar dia bayar juga. Dia nggak mau bertanggung jawab. Ya kan, PIK itu bergaransi ya udah saya tanggung jawab. Kalita ya, cuy aja kan kalian sendiri yang mau tanda tangan. Saya nggak paksa kamu beli kok. Bisa loh, PSP ngomong aja. Siapa sih yang paksa kamu beli? Yang mau beli kan kamu juga. Lah kalau kamu ditawarin,
hak kesimpulan mengambil keputusan menerima tawaran siapa? Di tangan kita. Tapi dia nggak memikirkan itu, Pak. Itu yang membuat saya sekali lagi ya, mungkin teman-teman yang tidak setuju dengan saya atau berseberangan dengan saya tidak terlalu peduli. Saya hanya berkata, saya mau uang saya kembali. Titik. Dan saya menilai PSP dengan caranya, AJK dengan Kresna Life dengan caranya sendiri mau berusaha keras mengembalikan walaupun udah berjalan 4 tahun. Nah gitu kan Pak. Nah jadi ini aneh risetnya Pak. Kenapa risetnya riset sepihak? Ya Pak ya. Menurut Pak Alvin lucu nggak waktu baca berita gitu? Tapi dia nggak minta konfirmasi. Nah. Kira-kira pengamat sama riset-riset ini, padahal saya lihat ya, saya enggak menjudge siapa, karena saya baca berita dari orang yang mengeluarkan berita. Infobank itu Pak, setahu saya waktu saya beli Kalita dia memberi penghargaan ke ke Kresna Life setengah tahun sebelum Kresna Life ada masalah. Saya mau tanya dia. Infobank ini waktu memberi itu dulu datanya dapat dari mana? Konfirmasi dari mana? Atau main ini Infobank ini main suka-suka dapat berita main babak belur aja gitu. Mentang-mentang itu perusahaan lagi naik daun terus dinaik-naikkan daunnya. Ataukah memang ini Infobank ini benar-benar info yang benar-benar kamu keluarkan itu atau hanya mencari sesuatu? Mencari nama kah? Atau ada pesanan diduga ada pesanan kah? Ya kurang tahu sih. Termasuk dengan pengamat ini, pengamat tiba-tiba muncul tanpa sebab ini mencari nama karena sekarang ada orang lagi booming karena namanya diangkat suka-suka ngomong jadi satu ataukah dia pengen sesuatu atau ada apa? Bagusnya pengamat itu kita undang sih Bu. Iya Pak ya. Undang jadi kita bisa konfrontir. Harusnya gitu. Jadi Infobanknya itu diundang Pak. Ya. Benar Pak. Jadi kita mau nanya, yuk punya data ada konfirmasi enggak? Betul. Oke. Iya Pak ya. Thank you Pak. Baik, thank you. Nah dari Pak Beni ada lagi sebagai penutup? Saya pikir cukup ya. Jadi ya sebagai penutup saya cuma minta ya mudah-mudahan ya kita mohon doanya juga OJK bisa tidak kasasi karena mendengarkan mungkin podcast ini karena ini adalah permintaan dari nasabah, kita nggak mau diciu, kita mau cepat-cepat dibayar, kita mau damai. Tapi kalau toh dia paksakan kasasi ya kita juga mohon supaya mudah-mudahan para hakim agung ini juga bisa melihat secara objektif ya, dan berpihak pada rakyat kecil lagi seperti dua pengadilan yang sebelumnya yaitu di tingkat tun dan di tingkat pengadilan tinggi tun. Ya, jadi dan ini menurut saya justru satu terobosan hukum yang berpihak pada rakyat kecil di mana justru majelis hakim juga lihat adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh OJK yang dilakukan diduga tebang pilih ya karena perlakuannya berbeda baik ke Jiwasraya contohnya, terus tadi ada UWB juga ya sekuritas, kemudian juga saya lihat juga ada perbedaan juga terhadap Wana Arta kan. Nah ini kan sepertinya menjalimi lah, diduga ada menjalimi nasabah-nasabah kita yang harusnya udah dibayar lunas 3-5 tahun dan harusnya tuh sesuai janji kemarin itu kalau nggak dicium ini udah mulai nikmatin pembayaran nih Pak. Yang sakit kanker, yang sekolah, yang lansia kan udah disepakati mau diutamakan. Ya 3-5 tahun ini udah dibayar. Kita nih harusnya udah terima pembayaran loh. Mungkin Pak Alvin juga harusnya udah dapat success fee sih, udah dapat success fee karena udah mulai dibayar. Ini kita sama-sama jadi nggak bisa dapat apa-apa kalau saya udah bersyukur kalau klien-klien pada dibayar itu aja kan kita senang lah. Kresna Life ada niat ya Pak ya. Iya. Ya jadi kasarnya maksud saya ini ada dugaan kan menjalimi lah kasarnya. Jadi klien-klien yang udah harusnya dibayar selesai 3-5 tahun itu dan harusnya udah mulai dibayar ini malah jadi tidak ada harapan terbayar gitu kan. Nah jadi ini yang saya sampaikan dan kita bisa lihat lah niat dari pengusahanya terbukti ada sebagian juga yang sudah dibayar sebagian di klien saya maupun klien Pak Alvin. Betul. Ya mungkin begitu aja Pak. Terima kasih Pak Beni Wulur atas masukannya. Jadi ini teman-teman netizen supaya teman-teman tahu ya bahwa bagaimana kita ini bukannya mau mencemarkan OJK atau mencemarkan pihak-pihak itu, nggak ada. Jadi biar supaya teman-teman tahu bahwa yang datang ke Quotient ini mereka yang benar-benar punya masalah real. Dan klien kami ini dari Kresna aja tuh ribuan Pak, ya ribuan. Jadi kami ini bukan bela satu atau dua orang. Ya, jadi saya bukannya mau dengerin kata-kata dari Pak Beni Wulur ini kuasa hukum dari ribuan nasabah juga gitu loh. Jadi
kita ini mewakili suara ribuan korban investasi bodong. Ya, yang dimana ketika kami bilang OJK itu tidak bijak dan sewenang di sini ya, karena berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan langsung, teman-teman ya, dan kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum. Dan satu hal lagi adalah biar teman-teman tahu bagaimana ya bahwa institusi-institusi pemerintah ini butuh sekali untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya kepolisian, oknum itu bukan hanya di kepolisian, ya. Di lawyer juga ada oknum, di OJK juga ada oknum di situ. Saya bilang, kenapa saya bilang ini tadi oknum OJK? Ya, ketika dia tidak lagi bergerak untuk masyarakat atau bergerak untuk industri keuangan yang dia lindungi si AJK ini, berarti dia bergerak untuk siapa ini yang tadi saya pertanyakan, teman-teman. Supaya teman-teman tahu agar podcast ini bisa menjadi mencerdaskan masyarakat adalah jangan sampai yang kejadian terhadap ribuan korban ini terjadi pada saudara juga ya. Jadi kami supaya biar bisa mengingatkan, berhati-hati dan supaya tahu bahwa tidak semua institusi pemerintah ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi bahkan lawyer, bukan hanya saya yang mengalami kesulitan, teman-teman tadi dengar sendiri dari Pak Beni Wulur aja sampai mengalami kesulitan ya di situ ya, dari Sol diputar balik lagi, dia petun pertama, petun kedua, pra-peradilan lagi. Waduh, udah pusing setengah mati udah berapa tahun, Pak? Ini kita pegang udah cukup lama ya, dari 2020 sekarang udah 2024. 4 tahun ya. Nah. Dan mungkin perlu saya kasih tahu juga nih Pak Alvin. Jadi saya tuh juga bukan hanya membela klien-klien saya aja. Iya. Jadi sebenarnya juga ada yang saya bela secara gratis, Pak. Iya. Contoh, ada yang sakit, ada yang ada yang lansia yang uangnya pas-pasan. Iya. Saya pun nggak tega malah ngambil fee dari mereka. Iya. Pak Alvin juga sama mungkin nggak tega. Nah ini orang yang sakit, ya yang kita perlu penyelamatan nyawa. Ini kan boleh dibilang kalau sampai terlambat diselamatkan nyawanya gara-gara nggak dibayar, diduga kuat kan berarti ada perbuatan OJK juga yang bisa menyebabkan kematian dari orang ini. Dari klien saya di Kresna udah 2 yang meninggal, Pak. Dari saya, adik saya, Pak. Udah 2 meninggal. Nah, jadi ini kan udah menimbulkan suatu korban. Iya. Jadi padahal kalau waktu itu dia tidak mempertahankan egonya, nggak ada ciu-ciu, dilakukan pembayaran, selamat. Yang sakit ini nyawanya selamat. Iya, itu dia. Bisa sekolah. Itu dia. Dan saya juga ini. Jadi kita ini juga iba sebetulnya. Jadi jangan dikira kita hanya mau cari untung aja pengacara. Ada juga yang kita juga tolong karena kita tentu ada juga sebagai lawyer ini ada kode etik, kita juga tetap pro bono lah. Yang pro bono yang kita tidak mampu. Siap. Jadi supaya dari OJK itu juga paham kita ini juga mau menolong kalau berdampak klien kita memang khususnya yang sakit, yang lansia juga khususnya, tapi kalau yang lain pun nggak jadi klien kita tertolong, kita juga menabur karma baik. Kan begitu Pak, karena kita sangat bahagia kalau bisa lihat dan menolong orang bisa mendapatkan haknya, kan begitu. Ya kan, mau langsung mau tidak langsung kita berjuang untuk kalau bisa berdampak untuk seluruh nasabah ya kita sangat puas. Karena itulah kepuasan seorang lawyer ketika kita berhasil untuk menolong, kan begitu. Betul, setuju. Oke, teman-teman. Saya mau menyampaikan sedikit lagi Pak, gini. Jadi saya pengen punya harapan Pak, kan gitu ya. Saya datang sini habis podcast tentu saya punya harapan. Harapan saya gini, saya mau dapat keadilan investasi kami kembali gitu ya. Dan harapan saya gini, selama perjuangan kami di lapangan ya udah hampir 2 tahun ini kan, kami perlu Bapak Presiden walaupun di akhir dekat masa jabatan bisa menolong kami puji Tuhan gitu ya. Kalaupun tidak, kami tidak menyalahkan. Kami mengharapkan Bapak Presiden Prabowo yang kami pilih dengan kerelaan hati dapat memperbaiki, bahkan bila perlu bagi saya gitu Pak Prabowo, kalau Pak Presiden nggak keburu, tolong deh bubarkan aja tuh OJK, nggak ada fungsinya, habisin uang negara gitu ya. Dan kalau boleh ya kembalikan aja ke BI. Dulu ada BI dan Bapak Pam yang ngurus, masalahnya nggak ada kok Pak, aman-aman Pak. Jadi udahlah Pak, baik Prabowo, baik Jokowi, siapa saja yang masih keburu, tolonglah. Ini OJK nggak ada fungsinya deh, percaya deh. Habisin uang negara aja. Betul. Itu pesan saya. Kenapa? Karena 4 tahun lebih ini tempat saya harusnya mencari keadilan. Dan perlindungan itu bohong, bohong besar, sangat bohong. Nah itu saya minta, itu pesan akhir saya dan teman-teman saya, tolong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolonglah yang kelakuannya
jelek dibubarin aja. baik. Ya, terima kasih Pak Alvin. Terima kasih. Oke teman-teman, begitu tadi sudah dengar ya masyarakat ini kawan-kawan kita. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.